Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Smita, NPM 230-968, mata kuliah Teori Pekerja Sosial. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu kasus NWR yang terduga sebagai korban kekerasan seksual Bribda Rendy. Universitas Brawijaya memberikan penjelasan terkait kasus pelecehan seksual yang dialami oleh Novia Widya Rohayu, umur 23 tahun. Pelecehan seksual yang menimpa Widya di kalangan kampus terkait kasus terbaru yang melibatkan sang kekasih Bribda Rendy. Widya ditemukan meninggal dunia di dekat makam ayahnya di Mojokerto, Jawa Timur pada tanggal 2 Desember 2021. Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Agus Suman mengatakan, kasus pelecehan seksual yang terjadi pada tahun 2017 dan dilaporkan Widya pada Januari 2020. NWR mengalami kekerasan seksual berupa pelecehan seksual secara fisik dan verbal. Universitas Brawijaya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya salah seorang mahasiswa yang berinisial NWR. Selain itu, pihak universitas juga mengapresiasi dan mendukung langkah cepat yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani kasus tersebut. Widya diduga mengalami depresi, yaitu dengan meminum racun jenis potasium. Usai menjalin hubungan dengan anggota polisi yakni Bribda Rendy. Widya diduga mengalami hubungan dengan polisi yang bertugas di Polres itu sejak tahun 2019. Kasus bunuh diri yang dialami Novia hingga saat ini masih menjadi perbincangan hangat oleh para netizen. Bagaimana tidak, setelah ditinggal ayahnya, Novia juga diduga mengalami pemerkosaan dan pelecehan seksual dari mantan pacarnya selama beberapa tahun terakhir. Bribda Rendy bahkan tak segan memaksa Novia untuk melakukan aborsi yang kuat. Dugaan menjadi alasan bunuh dirinya mahasiswa Brawijaya tersebut. Kompolnas berharap hukuman tegas bagi si polisi agar jerah dan sebagai peringatan bagi anggota lainnya untuk tidak melakukan tindakan kekerasan yang seperti ini lagi. Sekretaris Jenderal Badan Pengurusan Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia Ibrani berkata, ada dua hal yang menghambat dalam kasus ini, yaitu 2 kali Rendy terpaksa memaksa menggugurkan kandungan dan menolak pertanggungjawaban atas kehamilan Novia. Untuk memaksa menggugurkan kandungan, Rendy bisa dipenjara pada pasal 380-48. Untuk memaksa menggugurkan kandungan, Rendy bisa dipenjara ada pasal 348 KUP tentang aborsi dan bisa ditambahkan sebagai perbuatan berulang karena 2 kali. Sedangkan ranah remo bertanggung jawab jika berdasarkan perspektif korban, maka si Rendy menghindar terus-menerus. Dapat diduga hubungan intim yang tak setara alias pemaksaan layaknya pemerkosaan. Pemaksaan ini caranya dengan meminta NWR menggunakan obat-obatan, pil KD dan aneka jamu. Pemaksaan aborsi kedua bahkan dilakukan dengan cara memasukkan obat ke vagina korban. Karena ada relasi kuasa yang ditimpang, korban meminta pertanggungjawaban, tapi pelaku malah menyalahkan kekerasan tersebut. Kekerasan dalam pacaran adalah suatu tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak, yaitu yang berakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis. Mengapa?
kasus pelecehan seksual semakin terkuak khususnya di kalangan mahasiswa. Di Indonesia, hukum pelecehan seksual diatur dalam KUHP dalam Undang-Undang Pidana Bab 15 mengenai kejahatan kesusilaan. Apa penyebab atau faktor pendorongnya membuat seorang menjadi pelaku pelecehan seksual? Yang pertama yaitu terutama aksi pelecehan seksual yang korban seksual harassmentnya menyasar kepada perempuan. Kedua, adanya anggapan dari pelaku yang mengira korban mudah ditaklukkan sehingga ada dalam posisi harus dikuasai. Yang ketiga, hasrat seksual dari pelaku yang tidak bisa tersalurkan. Keempat, faktor lingkungan. Lingkungan di mana dia melalui proses tumbuh berkembang memberi pengaruh yang sangat besar akan terbentuknya perilaku. Jika kita berada di lingkungan yang sudah terbiasa atau melihat praktik pelecehan seksual, maka bukanlah hal yang aneh untuk akhirnya kita menjadi pelaku harassment seksual tersebut. Kelima, pembiaran atau pemakluman oleh masyarakat atau masyarakat sudah menganggap hal yang biasa dalam perbuatan tersebut. Keenam, penegakan hukum yang lemah. Jadi pelaku tidak takut akan perbuatan tersebut. Adapun dampak yang ditimbulkan dari korban kekerasan pelecehan seksual adalah yang pertama, dampak psikologis. Korban kekerasan dan pelecehan seksual akan mengalami trauma yang mendalam. Selain itu, stres yang dialami oleh korban yang mengganggu fungsi perkembangan otaknya. Yang kedua, dampak fisik. Selain itu, korban juga berpotensi mengalami luka internal dan pendarahan. Yang ketiga, dampak sosial. Korban kekerasan pelecehan seksual sering dikucilkan dalam kehidupan sosial karena yang seharusnya dihindari dari korban pastinya butuh motivasi dan dukungan untuk bangkit mengalami kehidupannya. Cara untuk mengatasi faktor terjadinya korban seksual salah satunya adalah perlunya gerakan pendidikan moral dan pendidikan seksual yang efektif yang harus diberikan atau disalurkan ke sekolah agar mereka tahu apa sih itu sebenarnya pelecehan seksual dan cara untuk menanggulanginya. Baiklah, inilah yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi